Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra dari kelas 12 MIA 4, absen 29. Di sini saya akan membacakan cerita cerpen dengan judul Seorang Pembohong Yang Aku Sayangi, karya Ari Yusri, dengan kategori cerpen kehidupan atau cerpen keluarga. Seperti perahu, seorang ayah rela diombang-ambing ombak kehidupan. Dihantam banyak sekali karang dan bebatuan, hanya untuk satu tujuan, mengantarkan buah hatinya melewati berbagai warna-warni kehidupan demi menuju kebahagiaan yang diimpikan. Hai, namaku Bona. Aku dilahirkan saat terjadi perang bara api di kampungku. Perang tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Bali untuk menghilangkan sifat jelek dalam masyarakat. Namanya adalah tradisi teteran. Tapi sampai usiaku saat ini, aku tidak pernah sekalipun mengikuti upacara tersebut. Karena saat usiaku 5 tahun, aku dan ayahku sudah berkelana ke ibu kota demi mencukupi perekonomian yang sudah mulai memburuk saat itu. Dan tanpa seorang sosok ibu. Ya, ibuku pergi entah kemana. Aku dan ayah ditinggalkan sendirian. Kejadian yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku harus kehilangan dekapan seorang ibu di saat aku tengah sibuk-sibuknya ingin mengenal dunia sekitarku. Tahun ini, aku mulai melanjutkan pendidikanku yang sempat terhenti karena masalah ekonomi. Dan benar adanya bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. 2 tahun lamanya, aku bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Ayahku sudah renta, tapi semangat bekerjanya tidak pernah sirna, selalu tertata. Hasilnya, tabunganku dan tabungan ayah sudah cukup untuk membiayai hari-hari dan pendidikanku di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Alhamdulillah, aku terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan kuliah membuatku berhenti bekerja. Kini, ayah membanting tulang sendirian untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang sedang mengejar cita-cita menjadi seorang arsitek. Ya, aku memang dari kecil sudah ingin menjadi arsitek, agar bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa bermanfaat bagi manusia. Ayah bekerja sebagai tukang bangunan. Banyak dari gedung-gedung di Jakarta ini berdiri karena hasil cucuran keringat ayah. Ketika pekerjaan sedang sangat ramai, ayah biasanya menghabiskan waktu di antara tumpukan semen dan batu-batu. Ayah juga pernah tidur dan makan di sana. Bukannya tidak rindu kepadaku atau tidak memikirkanku, tetapi ayah selalu memikul batu-batuan di tengah kota, sedangkan rumah kami terparkir di antara kesempitan ruangan Jakarta. Jadi ayah lebih memilih di sana agar tidak menghabiskan ongkos perjalanan yang sangat mahal. Nak, nggak kuliah kau? Ya, semua mahasiswa lagi libur. Ada lomba di kampus. Oh, ya sudah, istirahat sana, jangan malam melamun. Ini tuh karunia dari Tuhan. Kau setiap hari sibuk dengan perkuliahanmu. Siap, Komandan. Tapi ya, apalagi ayah sudah mau berangkat. Aku ikut ya. Barangkali aku bisa membantu ayah, bisa ngaduk semen, ngangkat bata. Tempat kau bukan di lapangan, nak. Sudah istirahat sana. Ayah pamit dulu. Mungkin ayah akan pulang agak malam. Jaga rumah baik-baik. Awas ada setan berkeliaran. Pagi ini indah, Tuhan. Aku kembali pada berbagai lamunanku. Namun rasa penasaran ini sedikit menggangguku. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh ayah. Karena terpaksanya aku harus membantah perintah ayah hari ini. Maafkan aku, ayah. Aku bergegas mengambil jaket dan tas berisi buku dan pena yang aku selempangkan. Tak lupa, aku mengunci rumah rapat-rapat. Jarak aku dan ayah tidak cukup jauh, sekitar 200 meter di depanku. Sampai sekitar 100 langkah di depanku, ayah tidak sadar bahwa aku sedang membuntuti ayah dari belakang. Ayah terlihat di sana sambil memegangi tas di selempangnya. Ayah menaiki bus kota. Setelah ayah sempurna naik, bus itu cepat kembali beroperasi sebelum mengganggu lalu lintas.
Aku berlari cepat menuju jalanan karena aku sudah tahu kemana arah tujuan ayah akan pergi. Dari nama punggung bis itu, tak banyak pikir, aku langsung menaiki bus kota dengan jurusan yang sama yang ngetem di depan mataku. Pandanganku jauh ke depan, memandangi bahu jalan. Barangkali mataku melihat ayah di sana, karena bus yang ayah tumpangi sudah tak terjebak kemacetan. Bus itu sudah turun duluan. Sepertinya aku kehilangan jejak. Aku terpaksa kembali diselimuti lamunan sambil menerka-nerka. Kira-kira ayah turun dari bus di tempat yang mana? Tak menunggu lama, aku langsung meminta supir untuk memberhentikan bis di tempat ini juga. Sesampainya aku menginjak bahu jalan, aku kembali mencari keberadaan ayah, mendatangi sampai 3 proyek di sekitar bangunan. Dan salah satu adalah pemukiman. Lagi-lagi tak kutemukan ayah. Bahkan namanya pun tak ada satupun orang yang mengenali. Aku pikir ini sebuah kejanggalan. Secara ayah pernah bercerita bahwa ia sering bekerja di tempat proyek bangunan besar. Tapi anehnya, tak ada satupun pekerja yang mengenali nama ayah. Aku semakin diselimuti rasa penasaran yang semakin lama tak karuan. Aku menghela nafas setelah sekitar beberapa menit terdiam. Kini aku mulai berkata dalam hati, sebuah rasa yang entah ini apa, menyaksikan sebuah kenyataan yang di luar terkaan. Seperti sebuah rekaan yang sengaja Tuhan berikan. Tapi ini nyata, nyaris tidak ada rekayasa. Seorang ayah yang kerjanya katanya mengaduk resep bangunan, memecahkan bebatuan, seharian bahkan berhari-hari larut dalam sebuah proyek bangunan, ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Tak lebih dari cerita fiksi yang sengaja dituliskan untuk membahagiakan, menutupi kesengsaraan. Seorang ayah yang aku kenal selalu menasihatiku agar aku berhati-hati dari makhluk bernama setan. Ternyata ia sendiri yang kemasukan setan, membohongi orang yang ia sendiri besarkan, memanipulasi keadaan. Ayah, aku sebenarnya belum mengerti apa yang sebenarnya engkau lakukan. Kau selalu menutupi penderitaan yang kau alami. Kau membohongi bata-bata untuk sampah-sampah yang belum tertata. Kau sembunyikan keringatmu di antara sampah-sampah yang belum terkumpul. Kau letakkan kebahagiaan di atas pundakku, sementara kepahitan selalu kau seruput keenakan. Ayah, kau pembohong yang sangat aku sayang. Suatu saat nanti, aku akan berada di atas proyek-proyek besar tersebut. Proyek yang sejak awal kau jadikan lemparan kesakitan. Ayah, kau pembohong yang sangat aku sayang.